Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan tutorial untuk cara pembuatan akun pada aplikasi Sipalk Online. Untuk itu, langsung saja kita untuk tutorialnya. Kita buka alamat webnya, yaitu kapal.kkp.go.id. Nah, di sini langsung menampilkan halaman utama dari pelayanan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Nah, karena kita untuk pendaftaran dan buku kapal, sehingga untuk mengaksesnya itu kita perlu membuat akun. Untuk itu langsung aja kita klik yaitu pendaftaran dan buku kapal pada menu ini. Nah, setelah masuk, ini adalah tampilan umum untuk login dalam aplikasi Palka. Tapi karena kita belum memiliki akun, maka kita perlu membuat akun dulu supaya dapat mengakses aplikasi Sipalko Online ini. Nah, pada sebelah bawah tertulis daftar ya. Nah, kita klik aja langsung daftar. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada dua kotak atau dua tabel yang di warna biru. Nah, kotak pertama adalah data perusahaan atau pemilik. Kotak kedua adalah data pemohon dan pengguna akun. Nah, di mana kita harus mengisi data ini sesuai dengan data yang kita miliki pada dokumen identitas pemilik dan dokumen kapal. Nah, kita akan memilih tujuan kapal sesuai dengan peruntukannya, di mana di sini tujuan kapal dibagi menjadi kapal komersil, yaitu kapal penangkap dan pengangkut. Kedua adalah kapal non komersil, ada kapal latih atau kapal riset. Kita pilih sesuai dengan kapal yang tujuan kapal yang kita buat. Nah, setelah klik akan keluar adalah total kumulatif GT kapal, di mana kita harus mengisi kumulatif GT itu, di mana kita mendapatkannya dari total penjumlahan alokasi kapal pada SIUP. Nah, contohnya kalau kita punya 3 kapal, jadi satu kapal itu adalah memiliki GT-nya 10. Nah, dikali 3 berarti 30. Nah, apabila kita mengisi GT kapal di atas 5 GT ke atas, maka akan keluar adalah SIUP. Nah, nomor SIUP ini nanti kita harus isi. Nah, sebaliknya kalau kita mengisi kapal dari GT-nya 1 sampai dengan 5, berarti yang keluar bukan SIUP tetapi adalah NIB, contohnya seperti ini. Nah, langsung ada perubahannya. Nah, di sini dibedakan mana kapal 1 sampai 5 yaitu kapal nelayan kecil, sedangkan 6 sampai ke atasnya yaitu non nelayan kecil. Oke, kita isi sesuai kumulatif yang tadi saya sampaikan adalah total GT yang pada alokasi SIUP, yaitu total
kumulatif GT kapal pada SIUP. Jadi kita jumlahkan semuanya ya. Nah, yang tadi saya bilang contoh ada 3 kapal. 3 kapal dialokasikan dengan GT-nya ada 10, berarti 10 kali 3. Jadi totalnya 30. Nah, kita akan isi di sini. Ada nomor SIUP. Setelah itu adalah tanggal terbit SIUP, NIB, nama pemilik, nama penanggung jawab, alamat, NPWP, nomor telepon, provinsi, sama kabupaten kecamatan. Nah, untuk diketahui bahwa pada saat kita mengisi nomor SIUP ini, lalu kita cek tanda klik di mana data itu telah terintegrasi dengan silat atau SIMKADA, maka semua data yang terisi, semua kotak yang ada dalam data perusahaan atau pemilik ini akan terisi. Sebaliknya begitu, kalau seandainya pas waktu kita mengisi nomor SIUP lalu mengecek tidak terisi secara otomatis, maka kita bisa melakukan manual, karena memang data-data ini tidak dibuat mandatori ya, dimana tidak hal yang wajib, jadi bisa diisi atau tidak. Tetapi kalau diisi ya sesuai dengan dokumen yang kita miliki, dan apabila tidak ada referensi untuk mengisi itu, kita hanya mengisi dengan strip. Nah, ini adalah berikutnya adalah data pemohon dan pengguna akun, di mana data ini kita harus mengisi sesuai dengan jabatan atau status kita untuk melakukan permohonan. Nah, kita akan memilih, kalau memang kita sendiri pemilik yang mengajukan, berarti kita memilih dan klik pemilik. Sedangkan apabila kalau kita dikuasakan, maka kita pilih penerima kuasa. Nah, bedanya apa? Apabila kita jabatan sebagai pemilik, berarti kita tanpa melampirkan surat kuasa. Nantinya pada saat melampirkan surat kuasa. Nah, sebaliknya begitu, kalau seandainya itu dikuasakan, pasti pada saat mengupload dokumen pasti diminta untuk melampirkan surat kuasa. Nah, ini kita isi sesuai ya, nama jabatannya yang tadi saya sampaikan, pilih sesuaikan nama pemohonnya, alamatnya, nomor KTP. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah nomor handphone, di mana diminta adalah nomor handphone WhatsApp aktif, karena aktivitas atau notifikasi pada saat kita melakukan pendaftaran akan secara langsung diinformasikan melalui WhatsApp. Begitu juga dengan email ya. Email itu harus email yang aktif, di mana akan diberikan juga notifikasi langsung pada saat kita melakukan pendaftaran atau melakukan pengajuan pada Sipalko online. Nah, lanjut setelah itu profesi penerbit, di mana akan menuju atau instansi atau kewenangan yang akan menerbitkan BKP tersebut. Ya, jadi kalau seandainya kapal di atas 30 GT berarti pasti di pusat, sedangkan kalau provinsi nah, begitu juga kota penerbit. Oke, lalu jangan lupa adalah foto identitas. Nah, dimana dimintakan adalah foto KTP ya, lalu diupload dengan format dokumen yaitu JPG atau PNG. Oke, kalau seandainya sudah selesai, buatlah password, lalu konfirmasi password, lalu jangan lupa adalah mengisi security code, kodenya. Setelah sudah, kita klik simpan. Nah, sampai di situ Bapak Ibu apa yang dapat saya jelaskan. Jadi setelah kita
mengklik simpan ini, nanti secara otomatis akan ada notifikasi, ada pemberitahuan ke WhatsApp atau email yang telah kita isi pada saat melakukan pendaftaran. Nah, mungkin itu saja dulu mungkin saya dapat disampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi untuk cara membuat permohonan dalam aplikasi SIPALKA ini. Oke, demikian. Terima kasih.